Bayangkan sebuah negara di mana setiap pejabat memiliki kekuasaan besar untuk membuat keputusan. Keputusan itu bisa menentukan bagaimana uang negara digunakan, bagaimana hukum ditegakkan, bahkan bagaimana masa depan masyarakat dibentuk. Namun ada satu pertanyaan penting. Apakah kekuasaan tersebut digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab? Di banyak negara, termasuk berbagai tempat di dunia, masalah korupsi sering muncul bukan hanya karena sistem yang lemah, tetapi karena kurangnya integritas dari orang-orang yang memegang kekuasaan tersebut. Disinilah kita mulai memahami betapa pentingnya integritas dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah nilai yang menggambarkan keselarasan antara apa yang seseorang katakan, apa yang ia yakini, dan apa yang ia lakukan. Seseorang yang memiliki integritas tidak akan berubah sikap hanya karena situasi menguntungkan dirinya. Ia tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Dalam dunia pemerintahan atau organisasi, integritas menjadi fondasi moral yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Korupsi sendiri seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak kecil dan sepele. Misalnya, menerima hadiah dari pihak tertentu, memberikan kemudahan khusus kepada teman atau keluarga, atau memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak orang menganggap tindakan-tindakan kecil ini tidak berbahaya. Namun sebenarnya, inilah awal dari terbentuknya budaya korupsi. Ketika tindakan kecil tersebut terus dibiarkan, lama-kelamaan ia berkembang menjadi praktik yang lebih besar dan lebih merusak sistem. Lalu, mengapa integritas itu penting? Salah satu alasan mengapa integritas sangat penting adalah karena kekuasaan memiliki sifat yang menggoda. Ketika seseorang memiliki wewenang besar, ia juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut demi kepentingannya sendiri. Tanpa integritas yang kuat, kekuasaan dapat dengan mudah berubah menjadi alat untuk menekan orang lain, memanipulasi sistem, atau mengumpulkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, integritas berfungsi sebagai pengendali moral yang menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Apa peran integritas? Selain mencegah penyalahgunaan kekuasaan, integritas juga berperan besar dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan adalah salah satu elemen paling penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa para pemimpin mereka jujur dan bertanggung jawab, maka mereka akan lebih mudah mendukung kebijakan yang dibuat. Sebaliknya, ketika kasus korupsi terus terjadi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, hukum, dan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan publik bisa menimbulkan dampak yang sangat luas. Masyarakat bisa menjadi apatis terhadap politik, tidak peduli terhadap kebijakan publik, bahkan kehilangan harapan terhadap perubahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan stabilitas sosial dan menghambat pembangunan suatu negara. Karena itu, menjaga integritas bukan hanya soal moral pribadi, tetapi juga soal menjaga keberlanjutan sistem sosial dan politik. Namun, penting juga untuk memahami bahwa integritas tidak hanya bergantung pada individu. Sistem dan budaya organisasi juga memiliki peran yang sangat besar. Dalam organisasi yang transparan dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, peluang untuk melakukan korupsi akan lebih kecil. Misalnya, melalui sistem audit yang jelas, aturan pelaporan yang transparan, serta hukuman yang tegas bagi pelanggaran etika. Sistem seperti ini membantu memastikan bahwa integritas tidak hanya menjadi nilai pribadi, tetapi juga menjadi budaya bersama. Di sisi lain, pendidikan juga memainkan peran yang sangat penting dalam membangun integritas. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika harus ditanamkan sejak dini. Ketika seseorang terbiasa jujur dalam hal-hal kecil, seperti tidak menyontek saat ujian atau tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kebiasaan tersebut
akan membentuk karakter yang kuat. Karakter inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana seseorang bertindak ketika ia memiliki kekuasaan atau tanggung jawab besar. Dalam dunia modern, tantangan terhadap integritas juga semakin kompleks. Kemajuan teknologi, akses informasi yang luas, dan jaringan kekuasaan yang semakin rumit membuat peluang penyalahgunaan kekuasaan juga semakin beragam. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, melalui sistem digital yang memudahkan masyarakat memantau penggunaan anggaran atau melaporkan tindakan korupsi. Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menjaga integritas di dalam sistem. Masyarakat yang aktif, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap kekuasaan. Ketika masyarakat peduli terhadap nilai integritas, mereka tidak akan mudah menerima praktik korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, mereka akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Pada akhirnya, integritas bukan hanya konsep moral yang abstrak. Ia adalah prinsip nyata yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa integritas, kekuasaan dapat berubah menjadi alat yang merusak. Namun dengan integritas, kekuasaan dapat menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat. Karena itu, menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab pemimpin atau pejabat negara. Integritas adalah tanggung jawab setiap individu. Setiap keputusan kecil yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakukan, dan setiap nilai yang kita pegang akan membentuk budaya di sekitar kita. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita hanya menuntut integritas dari para pemimpin? Atau kita juga siap mempraktikkan integritas dalam kehidupan kita sendiri? Karena perubahan besar dalam sebuah masyarakat seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh individu setiap harinya.